Saudara sekalian, puji Tuhan, saya mengharap saudara semuanya di rumah baik-baik saja dan jaga kesehatan ya. Tolong kalau keluar jangan lupa pakai masker ya. Saya juga mengharapkan saudara sering cuci tangan, pakai sabun, dan kalau bisa olahraga, jangan makan terus. Ya, itu juga nggak terlalu baik ya. Mau do some sports gitu loh. Oke. Hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan di 1 Petrus pasal 5, 5b sampai 7 ya. Di sini dikatakan, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Allah yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kecemasanmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman Engkau yang begitu luar biasa. Berkatilah kami Tuhan. Tuhan, jamalah kami Tuhan, bentuklah kami Tuhan. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ini, dan biarlah Roh Kudus menjamah kami yang menyampaikan firman Engkau dan juga yang mendengarkannya. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara sekalian, kita lihat banyak orang ya dalam kehidupannya seperti sekarang ini letih dan juga cemas gitu loh. Bagaimana tidak, ada yang gaji dipotong 50%, ada yang bilang suruh dilumahkan, tidak bayar gaji, ada yang penjualan turun 70%, ada juga yang ordernya sudah disetujui tapi dibatalkan. Banyak sekali kecemasan. Nah, kita jadi anak Tuhan. Kekuatan seorang anak Tuhan dalam menghadapi persoalan tidak terletak pada apa? Kepintaran kita, atau kehebatan kita, atau kekayaan kita. Sebelum COVID-19 ini, saya lihat banyak orang begitu sombong atas kekayaan dia, ya keberhasilan dia, ataupun kepintaran posisi dia di satu perusahaan. Tetapi COVID ini datang, semuanya berubah, dan mereka sadar bahwa manusia itu tidak ada apa-apanya. Dulu sibuk ekspansi, setiap tahun punya target, harus mau mencapai sekian-sekian. Nah sekarang cemas. Kenapa? Buka toko terus, mall ditutup, sepi mall. Buka restoran terus. Sekarang apa yang terjadi? Restoran juga sepi. Banyak sekali di pabrik beli mesin A, ekspansi pabrik. Sekarang tiba-tiba begitu. Bagaimana? Pusing. Nah, inilah saudara sekalian, firman Tuhan memberikan kita satu ayat yang begitu luar biasa. Marilah kita apa? Rendahkan diri kita terhadap yang lain, terhadap Tuhan kita. Waktu dia ada uang, sombong setengah mati. Orang yang tidak dia melihat di bawah level dia, ini orang nggak selevel saya nggak mau makan bersama dengan dia, karena saya akan direktur. Orang ini hanya staf saya, ngapain saya duduk bersama dia, saya kan general manager. Kenapa sih orang ini saya harus mau berteman dengan dia, dia bukan pengusaha, saya pengusaha, mobilnya mobil kecil, saya akan punya BMW. Kesombongan itu ditunjukkan waktu orang itu sukses dan posisinya tinggi. Tiba-tiba Corona-19 ini datang. Posisi jadi direktur turunin, gaji dipotong, manajer, saya dengar sampai office boy juga dilumahkan, yang bersihin kantor staff dan manajernya. Sungguh menyedihkan saudara sekalian. Karena itu Tuhan ingatkan kita, marilah kita rendah hati dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihi yang rendah hati. Aku senang sekali dengan rendah hati dirimu seorang terhadap yang lain, karena saya pernah lihat ketemu satu orang. Dia adalah direktur. Dia sombongnya, kalau dia marahin stafnya itu, maaf ya,
seperti aduh, binatang gitu loh. Sedih banget gitu loh. Tapi waktu dia punya perusahaan goyang, dia di PHK, justru anak buah dia itu yang membantu dia. Karena itu, janganlah kita sombong. Rendah hati di sini, firman Tuhan mengatakan, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Bukan rendahkan diri selevel. Janganlah kita sombong. Kita baik dengan office boy, kita baik dengan bawahan kita, kita baik dengan staff kita. Saya percaya Tuhan pasti akan berkati kita. Kecanggihan zaman yang disertai dengan perkembangan pengetahuan juga teknologi dewasa ini sepertinya dapat membawa pengaruh yang besar untuk menuntaskan persoalan dengan mudah dan cepat. Namun kenyataan menunjukkan bahwa keperluan manusia bukannya semakin teratasi, tapi justru kian sulit ditangani. Mengapa? Karena semua mengandalkan otak, logika, dan pengetahuan yang tetap ada batasnya. Logika kita mengatakan, ngapain saya baik dengan anak buah saya? Ngapain saya makan bersama dengan dia? Nggak masuk akal, saya kan lebih tinggi posisi saya. Saya kan direktur. Masa staf saya mau makan sama saya? Nggak masuk akal. Sombong. Saudara sekalian, semuanya ini bisa menjadikan kita manusia yang hanya lihat luar, tapi kita lihat tidak dalam. Ingat, teknologi canggih sekali. Staf kamu yang biasa-biasa, tiba-tiba dia bisa bikin program dan dia untung, dan dia menjadi seorang entrepreneur yang kaya raya. Teknologi itu bisa membawa seorang itu maju dan kaya dalam sekejap. Kita lihat, bosnya, foundernya Tokopedia, seorang anak muda yang belum umur 40 tahun. 20 tahun yang lalu, dia tinggal di Glogor, kamarnya 3x4, kecil. Sekarang, miliarder, asetnya triliun. Kecanggihan teknologi ini bisa membawa orang jauh lebih maju daripada kita punya posisi, kita punya kekayaan, kita punya kantor, kita punya pabrik, kita punya toko. Jangan kita sombong. Marilah kita rendah hati terhadap semua yang lain. Hargain orang lain, bercanda boleh. Tapi waktu itu jangan kita menganggap orang itu lebih rendah dari kita. Marilah kita belajar seperti Yesus. Dia begitu hati sampai membasuh kaki murid-muridnya. Ya, jangan kiranya, oh ngapain saya kan bos. Yesus memberikan kita teladan yang patut ditiru. Tuhan Yesus bukan hanya bos, tapi dia the boss above any boss. Ya, di dunia ini tidak ada orang bos seperti dia. Dan Tuhan berdoa waktu pagi, siang, dan malam. Tuhan memberikan contoh kepada kita supaya kita berdoa, rendahkan hati kita. Dalam kesibukan kita, keletihan kita, marilah kita datang kepada Dia dalam doa. Bila selama ini kita telah melupakan, duduklah kembali bawah kaki Tuhan. Biarlah urapan baru, hikmat dan kekuatan baru memenuhi kita. Ingat, hari ini saya mau sampaikan, rendah hati, jangan menganggap kita sombong karena kita mempunyai posisi yang tinggi atau kekayaan. Jadikanlah doa sebagai suatu gaya hidup, sehingga kita mampu keluar sebagai pemenang dan menjadi bahagia karena kita dekat dengan Tuhan Yesus. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saudara sekalian, saya tidak tahu pergumulan Anda apa. Saya tidak tahu masalah Anda apa. Tapi aku tahu satu hal. Kalau Anda menjadikan doa sebagai suatu gaya hidup, masalah apapun, Tuhan Yesus pasti datang, mengulurkan tangannya, membantu Anda, membawa Anda keluar dari luput segala kegagalan. Tuhan Yesus berkati.
Mari kita sama-sama berdoa saudara sekalian. Jikalau saudara ada permintaan doa, tolong WA ke saya atau ke Meratua atau ke Yayu atau ke Full Timer, biar kita masuk list doa. Permintaan doa saudara di dalam list doa kita setiap pagi ya. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman Engkau mengajar kita hari ini supaya kita senantiasa rendah hati terhadap sesama kita. Dan kita juga akan menjadi orang yang berdoa, dan doa akan menjadi suatu gaya hidup. A prayer will be our lifestyle. Ya, supaya kita bisa dekat dengan Engkau, melekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah jemaat JSS dimanapun mereka berada. Kuatkan iman mereka. Dan berkatilah bangsa negara ini supaya kita cepat-cepat bisa melewati pandemi ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus.